Halo teman-teman mahasiswa hukum, selamat datang di materi penjelasan perdana kita. Hari ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat fundamental. Fondasi dari mata kuliah yang wajib banget kalian ambil, yaitu pendidikan Pancasila. Paparan ini udah disusun secara khusus oleh tim PUS-KPKN buat jadi kompas akademik kalian selama 1 semester ke depan. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, untuk peta jalan kita hari ini, ada 5 poin utama yang bakal kita bahas cepat tapi padat. Mulai dari kenapa sih mata kuliah ini urgensinya tinggi, terus kita bedah RPS-nya, melihat pandangan para pakar hukum, ngebahas etika belajar, sampai nanti ditutup sama daftar pustaka dan sistem evaluasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, urgensi pendidikan Pancasila. Kalian mungkin mikir, kenapa sih belajar Pancasila lagi di kampus? Nah, faktanya, ini bukan sekadar anjuran teman-teman. Ini adalah mandat konstitusi yang tegas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan Pancasila sebagai mata kuliah. Apalagi ditambah PP Nomor 4 Tahun 2022. Intinya apa? Institusi pendidikan itu punya tugas berat buat kebentuk karakter dan integritas kalian biar sesuai sama profil pelajar Pancasila. Terutama nih ya, buat ngadepin gempuran era digital zaman now. Sebagai calon-calon praktisi hukum, ada satu konsep yang wajib banget ada di luar kepala kalian. Stat fundamental norm. Kedengarannya rumit ya, tapi sederhananya gini. Pancasila itu bukan sekedar sejarah masa lalu buat dihafal. Dia adalah norma fundamental negara kita. Sumber dari segala sumber hukum. Jadi, tiap kali kalian nanti ngebedah pasal, bikin kontrak hukum, atau bahkan merancang undang-undang, semuanya harus bernafas dari filosofi dasar ini. Kalau melenceng, ya otomatis produk hukum itu bakal kehilangan legitimasinya. Sip, sekarang kita geser ke bagian kedua, deskripsi dan rencana pembelajaran semester kita, atau RPS. Kalau kalian lihat matriks RPS ini, kelihatan banget ada transisi yang tajam. Kita nggak lagi ada di level SMA yang cuma ngafalin butir-butir Pancasila. Di level perguruan tinggi, tuntutannya beda. Kita bakal lebih fokus ke pemikiran kritis, penalaran analitis, dan gimana kalian bisa memecahkan masalah. Jadi siap-siap ya, yang diuji nanti bukan seberapa kuat hafalan kalian, tapi seberapa tajam argumen kalian. Coba deh kita intip lini masanya. Strukturnya asik banget dan super logis. 3 minggu pertama, kita bakal bernapak tilas sedikit membedah sejarah dari prakemerdekaan sampai reformasi. Terus masuk ke minggu 4-7, nah ini mulai terjun dalam ke filsafat dan ideologi. Kita bahas ontologi, epistemologi, dan gimana sih Pancasila kerja sebagai ideologi terbuka. Terus, di paruh kedua semester, fokus kita pindah ke etika profesi dan sains. Mulai dari anti korupsi sampai hukum transendental. Hal-hal yang wajib banget jadi pegangan moral setiap sarjana hukum. Terus goal akhirnya apa nih? Capaian pembelajaran kita bermuara pada 4 hal. Kalian harus bisa nginterpretasiin sejarah, menganalisis filosofinya, ngaktualisasiin etika Pancasila waktu kerja nanti, dan yang paling seru, mengaplikasikan ini semua di sebuah team-based project. Kami pengen lihat gimana kalian nerapin nilai-nilai ini buat mecahin isu sosial atau hukum yang benar-benar nyata di lapangan. Lanjut ke bagian ketiga, pandangan para ahli dan sarjana hukum. Biar wawasan kita makin tajam, kita pinjam kacamata ahlinya nih. Profesor Moh Mahfud MD pernah ngasih satu pernyataan yang menohok. Beliau bilang, sistem hukum kita itu nggak boleh asal mengadopsi hukum kolonial gitu aja. Arah hukum nasional kita harus berpijak pada akar budaya sendiri, yaitu sistem hukum Pancasila. Ini ibarat wake-up call buat kita, para intelektual hukum, untuk benar-benar merekonstruksi hukum dari identitas kita sendiri. Kalau kita bandingin literatur yang ada, evolusi pemikiran pakar kita itu keren banget. Di satu sisi, ada pendekatan dari Profesor Noto Nagoro yang super fundamental secara ontologis. Di sisi lain, kita punya pemikiran yang lebih modern dari Yudi Latif yang memposisikan Pancasila sebagai bintang penuntun yang rasional di era modern yang majemuk ini. Menggabungkan kedua perspektif ini tuh ibarat punya fondasi bangunan yang kokoh sekaligus kompas navigasi yang jelas. Nah, gagasan-gagasan tadi mengkristal jadi sebuah gagasan canggih bernama Teori Hukum Pancasila yang dielaborasi sama Prof. Abdul Aziz Nasihuddin. Teori ini emang didesain buat ngobatin penyakit multidimensi di sistem hukum kita. Visi utamanya, bikin hukum yang nggak kaku, yang humanis, dan kerasa banget keindonesiaannya. Gimana caranya? Dengan mengintegrasikan the living law alias hukum yang hidup di masyarakat, beserta hukum adat untuk ngebentuk asas perlindungan hak asasi manusia yang benar-benar solid. Masuk ke bagian keempat, etika dan metode pembelajaran. Buat cara belajarnya, say goodbye sama gaya lama di mana kalian cuma duduk diam dengerin dosen ngoceh. Kita pakai student-centered learning. Artinya, kalianlah aktor utamanya.
Kita bakal banyak main di platform Learning Management System atau LMS, banyakin diskusi kritis, bedah kasus, dan pastinya ngerjain team-based project yang bakal nguji banget skill kolaborasi kalian. Oh ya, siap-siap juga buat rajin-rajin riset jurnal ilmiah ya. Literasi digital kalian bakal benar-benar diasah di sini. Tapi ingat, kebebasan berekspresi ada batas etikanya dan ini harga mati. Karena kita sering interaksi secara digital, netiquette atau etika di ruang cyber itu wajib banget kalian jaga. Terus, dilarang keras melakukan plagiarisme. Integritas itu mahkotanya sarjana hukum, teman-teman. Dan satu lagi yang paling krusial, kementerian juga udah wanti-wanti banget, hindari secara mutlak apa yang disebut 3 dosa besar perguruan tinggi. Nggak ada ampun ya buat pelanggaran yang satu ini. Dan sampailah kita di bagian terakhir, daftar pustaka dan evaluasi. Nah, ini nih yang pasti paling ditunggu-tunggu, gimana cara kalian dapat nilai bagus. Coba perhatiin porsi terbesarnya. 50% nilai kalian ada di team-based project. Setengahnya loh. Ini bukti nyata kalau kemampuan kalian mengaplikasikan teori ke masalah kehidupan nyata jauh lebih dihargai daripada sekedar ngerjain UAS yang porsinya cuma 20% atau UTS 20% dan kuis 10%. Jadi maksimalkan kerja tim kalian ya. Tentu saja, argumentasi hukum yang tajam harus didukung sama literatur yang kuat. Kalian nggak bisa asal ngebangun argumen dari sumber yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Buat materi kita, tim Pus KPKN merujuk ke beberapa literatur utama. Ada buku pegangan dari Kemenristek Dikti, karyanya Yudi Latif, dan buku-buku klasik dari Prof. Kailan dan Prof. Notonegoro. Oh ya, sebelum kita beneran selesai, saya mau pertegas satu hal. Paparan ini adalah bahan pembelajaran resmi yang bisa kalian akses secara online kapan aja. Jadikan video penjelasan ini sebagai referensi utama kalian buat ngulang materi atau saat lagi butuh inspirasi argumen hukum ya. Sebagai penutup, saya nggak akan biarin kalian pergi gitu aja tanpa mikir keras. Ini tantangan dari saya buat kalian. Berdasarkan teori hukum Pancasila yang tadi kita bahas, yang sifatnya humanis dan berbasis kearifan lokal, gimana sih cara kalian menganalisis dan ngasih solusi buat ngatasin maraknya disinformasi dan pelanggaran netiquette di era digital sekarang ini? Ayo dong, tunjukin ketajaman analisis kalian sebagai calon sarjana hukum. Coba tulis dan debatin argumen terbaik kalian di kolom komentar sekarang juga. Saya tunggu pemikiran kritis kalian di bawah ya.